Jumpa lagi Sken bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Ridwan Kamil Bung Firdaus dengan strategi-strategi dua putaran ya, dengan strategi kembali melakukan manuver di MK yang selama ini majelis keluarga ya. Jadi di zaman Jokowi itu disebut ya bagian terakhir, perjuangan terakhir kalau Jokowi terkait dengan kolega, keluarga dan segala macam itu dilakukan di MK. Nah, untuk kali ini proses itu tidak terjadi, Bung Firdaus. Jadi setelah kekalahan di daerah khusus Jakarta, ya Ridwan Kamil tidak melakukan protes atau protes di Mahkamah Konstitusi, sehingga kemenangan dari Pram Rano jelas telah final, Bung Firdaus. Iya, betul, Bung Meldi. Jadi kalau dilihat dalam tahap akhir dalam Pilkada serentak Indonesia, salah satunya kira-kira, apakah nanti dalam Pilkada ini, baik provinsi, gubernur, gitu, ataupun juga kabupaten kota misalnya, apakah itu akan selesai dalam pemilihan begitu saja, tanpa ada gimmick atau sengketa atau dispute lebih lanjut begitu. Dan di ujungnya adalah kira-kira, apakah nanti akan banyak dari Pilkada ini hasil penetapan KPU ini akan disengketakan di dalam Mahkamah Konstitusi. Dan salah satu yang di Tenggarai akan muncul di dalam perdebatan nanti atau dibawa ke sengketa Mahkamah Konstitusi adalah Pilkada Pilgub DKI Jakarta, di mana kalau kita lihat di awal kita ketika mulai dari selesai penghitungan suara, kemudian dari hasil real count dari KPU Jakarta, pasangan apa namanya Ridwan Kamil Susono gitu ya, pasangan 01 nampaknya masih bersemangat mengatakan bahwa mereka mempunyai peluang untuk maju dalam dua putaran gitu ya, atau Pilkada DKI Jakarta harus melalui putaran kedua begitu. Tetapi di akhirnya dikatakan mereka tidak, ya sampai last minute, sampai hari terakhir gitu ya, pasangan Ridwan Kamil Susono tidak mengajukan sengketa di dalam Pilgub DKI Jakarta di dalam Mahkamah Konstitusi. Dan pertanyaan kita kalau dilihat, memang pada satu sisi misalnya bahwa apa yang dilakukan oleh ya baik itu tim hukum ataupun tim ses Ridwan Kamil Susono begitu yang di awal banyak semangat sekali berkuar-kuar mengatakan akan kepada MK gitu ya, merupakan langkah bijak gitu. Artinya apa? Karena dilihat dari sisi pembedanya cukup besar ya. Secara akumulatif misalnya lebih dari 10% diferensiasi antara suara Ridwan Kamil Susono dengan Pramono Rano gitu ya, yang memiliki nilai lebih dari 50% gitu. Kemudian yang kedua kalau kita lihat bahwa Ridwan Kamil Susono dari sisi pembuktian, eviden, kemudian pendalilannya itu sangat lemah untuk dibawa ke MK, Bu Meldi. Jadi banyak pengamat, bahkan kita sendiri yang misalnya secara umum kalau cukup paham dalam dunia pemilu misalnya, maka kalaupun itu dipaksakan dibawa ke dalam MK misalnya, maka nanti dalil atau justifikasi atau bukti yang disampaikan itu akan menjadi olok-olok atau pembicaraan di warung kopi saja begitu. Karena begitu lemahnya, begitu tidak kuatnya dasar hukum yang disampaikan begitu ya. Dan kemungkinan besar akan ditolak. Mungkin tidak hanya sampai misalnya di persidangan, tapi dalam rangka misalnya apakah nanti MK punya kewenangan untuk memutuskan persyaratan apa namanya kelengkapan administrasi misalnya. Jadi saya pikir bahwa misalnya tidak jadinya pasangan Ridho membawa kepada MK itu merupakan salah satu pilihan dalam konteks kedewasaan politik begitu ya. Dan pada sisi yang lain misalnya hasil Pilgub Jakarta itu memberikan pelajaran berharga dalam konteks demokrasi kita. Pada satu sisi misalnya suara elit tentu tidak bisa mendeterminasi suara publik begitu ya, bahwa publik punya pilihan-pilihan yang lain begitu, dan itu belum tentu sama atau harus mengikuti suara elit kekuasaan walaupun dari level nomor satu misalnya seorang presiden atau kepala negara misalnya. Kemudian yang kedua kalau kita lihat kita masih punya harapan gitu ya bahwa di dalam Pilgub DKI Jakarta atau Pilgub daerah khusus Jakarta bahwa adanya bagian dari kelompok-kelompok yang mengatakan tidak atau mengambil posisi yang berbeda atau bagian dari mekanisme checks and balance begitu penyeimbang dari kekuasaan pemerintah gitu. Dan ini nampaknya menyebar ke kota-kota yang lain. Jadi kalau kita lihat tidak semua mungkin dalam konteks keseluruhan provinsi Kim banyak menang, tetapi kalau kita bicara dalam level kota yang kesadaran politiknya lebih tinggi misalnya bahwa Kim mengalami kekalahan atau perlawanan-perlawanan secara apa namanya secara geografis terutama dalam sisi kota misalnya bahwa pilihan-pilihan itu tidak harus selalu sama gitu ya, harus ada penyeimbang dalam kekuasaan baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Ini adalah langkah politik yang efisien dari Prabowo Bung Firdaus ya. Ini konstelasi politik berubah. Artinya kelompok atau grup Jokowi ini berubah gitu ya. Prabowo masih bisa mengakses secara politik Pram dan Rano gitu ya, karena dia masih mempunyai sebuah relasi politik yang cukup baik dengan mereka. Dan saya kira ini adalah sebuah titik tumbuh konstelasi politik yang berubah ketika
Prabowo jadi presiden, dan ini adalah konstelasi yang memperlihatkan Jokowi mulai dibuang atau disingkirkan Bung Firdaus dalam konstelasi nasional. Betul. Jadi mungkin dulu yang jadi satu pertimbangan kenapa Gubernur DKI Jakarta daerah khusus Jakarta harus satu garis dengan pemerintahan pusat atau presiden misalnya. Karena tadi bicara misalnya dari sisi keberlanjutan strategi dan segala macam. Dan ini yang berkali-kali diumumkan atau dijadikan semacam alat kampanye oleh Ridwan Kamil begitu ya. Jadi kalau gubernurnya satu sisi dengan partai presiden atau penguasa atau Kim plus, maka akan lebih mudah. Walaupun sekali lagi tidak juga seperti itu begitu ya. Tetapi di sisi lain juga kita melihat bagaimana kedewasaan dari sisi dia melihat suara publik gitu ya, baik itu elit partai politik terutama Gerindra ataupun Golkar misalnya, bahwa yang dipentingkan adalah bagaimana aspirasi itu bisa berjalan gitu dan tidak perlu berasal dari kelompok yang sama. Dan kalau kita lihat pada sisi ini, Pramono Rano gitu ya, Pramono Anung dan Rano Karno merupakan diasumsikan dilihat masih bisa memiliki apa ya dari sisi komunikasi, koordinasi, menyamakan visi dan misi pembangunan nasional misalnya. Dan Prabowo melihat itu. Jadi tidak lagi ya pada satu sisi misalnya begitu besarnya gap selisih suara begitu ya. Kemudian yang kedua bahwa ya Pramono Rano ya dalam sisi komunikasinya dianggap masih bisa berkomunikasi atau memiliki hubungan yang cukup baik dengan pemerintahan Prabowo nanti misalnya. Dan pada titik ini juga kita melihat misalnya bagaimana hilangnya pengaruh seorang Joko Widodo gitu ya, yang mungkin dalam rentang 5 tahun yang lalu dianggap begitu memiliki prestasi atau track record kuat di Jakarta, Bung Medi, kemudian masuk dalam Pilgub 2024 begitu ya, dengan segala sepak terjangnya dan segala ambisinya begitu, bahkan diawali dengan sengketa atau kasus di MK untuk pencapresan atau pencawapresan Gibran gitu ya, dan itu menjadi bekas atau catatan akhir dalam publik gitu ya, bahwa Joko Widodo pada ujungnya juga tidak terlepas dari belenggu atau ambisi kekuasaan begitu ya, dan dalam level publik ini juga tidak cukup bisa diterima begitu. Dan pada titik inilah yang melihat misalnya bahwa pemerintahan Prabowo ya pada satu sisi bukan lagi bagian dari pemerintahan Jokowi begitu ya. Artinya demokrasi di level publik harus tetap dijaga begitu. Jadi dan ini yang menjadi menurut saya begitu ya, yang menjadi satu pembelajaran juga dalam Pilgub Jakarta begitu ya, bahwa ya dengan kemenangan Pramono atas Ridwan Kamil dan Susono begitu, kita masih bisa melihat ada hal-hal yang lain yang harus dipertimbangkan dalam seleksi atau mekanisme demokrasi untuk kepemimpinan nasional atau kepemimpinan daerah, Bung Edi. Ini cara Prabowo untuk mengurangi tensi tensi politik, Bung Firdaus ya. Jadi tidak selalu fokus negara atau fokus pemerintah terhadap politik, karena masalah-masalah sekarang yang cukup banyak. Prabowo mungkin fokus di masalah-masalah ekonomi, dan politik adalah pilihan-pilihan yang terakhir dalam kerangka stabilitas, tapi fokus utama tetap bagaimana pertumbuhan ekonomi berjalan dengan baik, bagaimana masyarakat bisa makan, bagaimana lapangan pekerjaan tersedia, Bung Praus. Inilah fokus-fokus yang secara realistis harus dikejar. Betul. Dan kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, target-target pemerintahan misalnya, maka mau tidak mau Jakarta masih menjadi penyokong utama begitu ya. Karena apa? Ya karena kita belum beranjak ke IKN sana gitu ya. Seluruh perputaran ekonomi dan bisnis termasuk juga bagaimana citra bangsa itu masih dibangun dari pemerintahan Jakarta gitu. Dan kalau pemerintahan Jakarta itu bisa diafirmasi integritasnya, kemudian juga legitimasinya, begitu tidak banyak cekcok politik antara pemerintahan pusat dalam hal ini presiden dengan gubernurnya misalnya, maka itu akan bisa menjadi sinyalemen yang baik dalam pembangunan ekonomi atau keadilan ke depan, Bung Edi. Dan nampaknya ini juga menjadi pertimbangan besar gitu ya. Jadi sekali lagi, walaupun Jakarta adalah ikon dari pemerintahan atau politik nasional begitu ya, tetapi memaksakan kehendak di Jakarta akan bisa menjadi blunder atau menjadi bumerang untuk pemerintahan berikutnya. Dalam artian misalnya kalau kita katakan pemerintahan Prabowo memaksakan gubernur terpilih Jakarta adalah kelompok mereka misalnya dengan mempus dalam konteks misalnya 2 putaran atau bahkan cawe-cawe kekuasaan dalam Mahkamah Konstitusi, maka bisa jadi nanti akan menjadi sebuah catatan buruk begitu. Karena sekali lagi keinginan untuk era pemerintah tidak hanya 1 periode tetapi juga 2 periode masih juga menjadi ambisi atau target jangka panjang dari pemerintahan Prabowo begitu. Dan kalau memang menerapkan itu, maka mau tidak mau misalnya membangun citra atau image dalam konteks pemilu atau pemilih kepada masyarakat atau pemerintahan daerah itu menjadi sangat penting gitu. Dan saya pikir ya ini langkah baik gitu ya dalam konteks pembelajaran demokrasi sebagai sebuah harapan begitu. Artinya Pilkada Jakarta yang selesai dalam 1 putaran, Pramono Rano terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, kemudian Ridwan Kamil Susono Legowo tidak tanpa ada keberlanjutan di dalam MK begitu ya. Kemudian tinggal melihat kira-kira akan kemana nanti Ridwan Kamil
apakah akan menjadi kepala otorita IKN begitu ya, atau bagian dari kepala aglomerasi untuk apa namanya Jabodetabek gitu ya, atau jabatan-jabatan yang lain, paling tidak dalam rangka mengakomodir apa ya, semacam kelaraan atau kesedihan hati seorang Ridwan Kamil yang banyak berprestasi memberikan sumbangsi untuk suara Prabowo di dalam Pilpres kemarin, tetapi nampaknya belum mendapatkan posisi publik untuk kepentingan yang lebih lanjut. Terima kasih Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bu Meldi, tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.